Ya udah sok. Oke oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Robi Sohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ahmad yang telah mengizinkan kelompok kami untuk memaparkan, menyampaikan isi materi pada perkuliahan pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang eh, sudah bergabung untuk diskusi pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mempelajari yaitu Islam dan masyarakat. Ada 3 poin pembahasan yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pembentukan keluarga Islam. Eh, yang nantinya akan kita bahas yaitu tentang bagaimana kita membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh, keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk poin yang kedua, kita akan membahas yaitu tentang mawaris atau pembagian harta. Nanti siapa yang akan mendapatkan warisan, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak, nanti akan kita bahas. Perlu kita pelajari karena mawaris ini seringkali terjadi masalah ya di Indonesia khususnya dalam pembagian warisan ini. Poin yang ketiga yaitu pembentukan masyarakat Islam. Nanti kita akan belajar bagaimana hidup bermasyarakat yang baik, rukun dengan tetangga. Sebelum melanjut ke pembahasan, izin memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Yunita, Lia, Selena, Tasya, dan saya sendiri Teguh Astiono. Eh, Pembentukan keluarga Islam, ya. Pembentukan keluarga Islam. Di dalam hukum Islam, pembentukan keluarga itu dibangun melalui pernikahan. Dan menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah perjanjian sakral antara suami dan istri yang mereka satu sama lain terikat oleh komitmen bersama dan memiliki hak yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan yang akan ditempuh. Dengan adanya ikatan akad pernikahan, dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Maksud pernikahan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Apa itu sakinah mawadah warohmah? Yaitu sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang telah menikah dan membina keluarga. Sakinah yang artinya ketenangan, ketentraman, mawadah yang artinya kasih sayang dan cinta, warohmah yang artinya karunia dan rahmat. Jadi kalau keluarga yang di dalamnya penuh dengan perdebatan, perkelahian, dan kecurigaan, dengan banyaknya konflik yang terjadi, tentu bisa memicu sebuah perceraian. Dan tentunya samawa ini bukan hanya sekedar semboyan belaka di dalam ajaran Islam, tetapi ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarga. Pasti seluruh Islam yang sudah berkeluarga pun tentu menginginkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Dan di kehidupan manusia juga tidak lepas dari apa yang disebut keluarga, karena keluarga merupakan dari sentral dari kehidupan manusia. Baik, untuk supaya lebih jelas akan dilanjutkan oleh Teh Selena. Teh Selena dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin menjelaskan ya, dasar pembentukan keluarga Islam. Dasar pembentukan keluarga Islam, dasar pembentukannya
Rumah tangga bahagia yang Islami diantaranya adanya kesamaan agama antar calon suami istri untuk mewujudkan kehormatan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, adanya keseimbangan atau keserasian antar calon suami dan istri dan juga adanya kemampuan calon suami dan istri atau al-ba'ah. Selanjutnya, Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu atau al-ba'ah memikul beban keluarga, hendaklah ia menikah. Itu akan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat mampu menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi benteng yang menjaganya dari perbuatan zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang berkualitas dan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Selena. Eh, Dilanjutkan ke Ayunita, dipersilakan. Ya, baik sebelumnya kepada moderator. Nah, setelah dijelaskan dasar pembentukan keluarga, lalu pada slide selanjutnya ada bagian-bagian nih buat diadakannya pernikahan. Yang pertama itu ada fikih munakahat, yaitu aturan hukum tentang pernikahan dari mulainya akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga. Lalu ada hukum nikah. Yang pertama itu ada mubah atau jaiz atau boleh. Hukum ini merupakan hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada larangan. Yang kedua itu ada sunnah bagi yang telah mampu secara mental dan material atau ekonomi. Dan yang ketiga itu ada wajib, yaitu bagi yang telah cukup material atau ekonomi dan mental, serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Lalu yang keempat ada makruh, apabila pernikahan itu dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah. Lalu ada hukum nikah yaitu haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. Lalu yang ketiga itu ada walimah. Walimah itu merupakan undangan jamuan makan setelah pernikahan. Biasanya diselenggarakan tepat setelah akad nikah selesai dilangsungkan. Dalam pernikahan perlu adanya walimah yang lebih dikenal sebagai walimatul arusyi atau pesta pernikahan, guna untuk mensiarkan terjadinya akad nikah antara laki-laki dan perempuan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada rukun perkawinan. Yang pertama itu adanya calon suami dan calon istri, adanya akad yang terdiri dari ijab dan qabul, yang ketiga adanya wali nikah, yang terakhir adanya dua orang saksi. Lalu pada slide selanjutnya ada ada 5 aspek pokok kehidupan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu terwujudnya suasana kehidupan yang islami, terwujudnya akhlak yang baik umat Islam dengan adanya kerukunan, kedamaian, dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Contoh kegiatannya yaitu membiasakan membaca, menulis Al-Quran, dan memahami isinya secara rutin, membudayakan sholat berjamaah dalam berkeluarga, lalu melaksanakan amalan ibadah harian dalam keluarga. Yang kedua, ada terlaksananya pendidikan dalam keluarga. Melalui pendidikan keluarga inilah kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi dan berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Contohnya itu ada pendidikan tauhid, pengetahuan dan keilmuan, pendidikan akhlak, pendidikan keterampilan, dan kemandirian. Lalu yang ketiga itu ada terwujudnya kesehatan keluarga. Peran keluarga dan masyarakat itu sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, yaitu melalui perubahan perilaku ke arah perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan keluarga dan masyarakat, yaitu dengan adanya perbaikan lingkungan dari fisik, biologi, sosial budaya, dan juga ekonominya. Contohnya itu ada kebersihan rumah dan lingkungan, olahraga keluarga yang rutin, lalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan gizi keluarga. Yang terutama 4 sehat, 5 sempurna, dan tentunya halal. Yang keempat, terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat. Sehat keuangan serta kaitannya dengan sehat fisik dan mental. Setiap keluarga ingin terus hidup sehat, bahagia, dan sejahtera, dan menjaga
mengelola perekonomian keluarga agar tetap sehat dapat membantu merealisasikan hal tersebut. Contohnya, mengusahakan memiliki yang halal dan baik, mengendalikan keuangan keluarga, hemat, dan tidak kikir. Lalu, adanya pembiasaan menabung di dalam keluarga dan memanfaatkan perkarangan atau home industry untuk menunjang ekonomi keluarga. Lalu yang terakhir itu ada terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi, seimbang, dan sejalan. Islam itu mengenal keluarga harmonis dengan istilah keluarga sakinah yang tadi dijelaskan itu, yang dimana dibinanya itu atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hidup spiritual dan material, seimbang, dan diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungan. Mungkin dilanjutkan lagi kepada moderator, silahkan. Baik, terima kasih Kak Yunita. Mungkin kita lanjut ke Kak Lia yang akan melanjutkan isi materinya. Kak Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang mawaris. Rasulullah SAW bersabda, oh, landasan hukum mawaris. Landasan hukum mawaris. Seperti yang kita tahu, pengertian mawaris. Mawaris sendiri adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-mirat, yang berarti perpindahan suatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum lain. Sementara bila ditinjau dari segi istilah, al-mirat adalah perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hak kepemilikan ini bisa berupa apa saja seperti harta, tanah, dan hak lainnya yang secara sah. Kemudian landasan hukum mawaris. Ilmu mawaris adalah landasan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembagian hak waris. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan serta bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris. Dan semua itu syarat pembagiannya sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11. Kemudian seorang berhak menerima harta warisan apabila yang pertama adanya hubungan perkawinan. Penyebab seorang berhak menerima harta warisan yang pertama adalah adanya hubungan pernikahan yang sah meskipun belum terjadi persetubuhan di antara keduanya. Namun ikatan pernikahan yang sah membuat suami istri saling mewarisi satu sama lain. Artinya bila suami meninggal, istri berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya. Begitu pula sebaliknya sementara pernikahan yang dilakukan tidak dalam keadaan rusak atau fasid, seperti tidak adanya wali atau saksi, maka keduanya tidak berhak menerima warisan. Kedua, adanya hubungan kekerabatan. Sebab berikutnya seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Seseorang yang mendapatkan warisan dengan hubungan kekerabatan ini adalah kedua orang tua dan orang-orang yang termasuk turunan dari keduanya, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, serta anak-anak dari para saudaranya tadi. Kemudian yang ketiga ada wala. Wala adalah sebab yang membuat seseorang berhak atas warisan yang dimiliki hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Jadi bila bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan meninggal dunia, harta warisannya menjadi hak dari orang yang sudah memerdekakannya. Itu sebaliknya seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan tidak bisa mendapatkan hak waris dari tuan yang sudah memerdekakannya. Kemudian yang terakhir, karena hubungan Islam. Seseorang berhak memperoleh warisan adalah hubungan Islam. Itu artinya seorang muslim yang meninggal dunia tapi tidak memiliki waris atau ahli waris, maka harta yang ditinggalkan akan diserahkan kepada Baitul Ma'al untuk dikelola demi kesejahteraan umat. Kemudian golongan yang berhak menerima hak waris, yang pertama ada Zawil Furud. Zawil Furud adalah kelompok pewaris yang sudah ditentukan bagiannya. Bagiannya sendiri sudah ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua ada Ashabah, yaitu kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Artinya hak waris yang diterima kelompok ini merupakan sisa dari Zawil Furud. Terus yang terakhir ada Zawil Arham. Kelompok ini tidak termasuk dalam urutan penerima hak waris.
Meski begitu, Zawil Arham memiliki kedekatan dengan kedua kelompok sebelumnya. Kemudian penyebab seseorang kehilangan hak waris yaitu budak, berstatus sebagai budak. Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Kemudian pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Kemudian perbedaan agama, seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian cara menghitung pembagian hak waris secara Islam. Kita ambil contoh sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, nenek, dan seorang anak laki-laki. Ketika sang ayah meninggal dunia, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu pertama tentukan dulu siapa saja ahli warisnya, lalu hitung bagian berdasarkan hukum Islam. Dalam contoh kasus ini, ahli waris yang ditinggalkan yaitu istri dengan anak laki-laki yang berhak mendapatkan 1/8 bagian, ibu 1/6 bagian, dan anak laki-laki mendapatkan sisanya. Kemudian untuk menentukan angka total bagian, kita tentukan nilai yang habis dibagi sebagai penyebutnya, yaitu 24, sebagai bilangan yang habis dibagi 8 dan 6. Lalu hitung besar bagian yang akan didapatkan masing-masing ahli waris. Setelah dibagi istri 1/8, 24 dikali 1/8 dapat 3, ibu 1/6 dikali 24 dapat 4, anak laki-laki sisanya itu 17. Misal total harta bersih yang ditinggalkan ayah tersebut merupakan uang senilai 120 juta. Kemudian dibagi 24 sehingga masing-masing bagian bernilai 5 juta. Artinya mendapatkan 3 dikali 5 untuk istri 15 juta. Kemudian ibu mendapatkan 4 dikali 5 juta, mendapatkan 20 juta. Lalu sisanya anak laki-laki 17 dikali 5 juta, mendapatkan 85 juta. Total harta yang dibagikan yaitu 120 juta. Habis terbagi. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kalia. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu pembentukan masyarakat Islam. Poin ini nanti akan disampaikan oleh Kak Tasya. Kak Tasya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi, proses terbentuknya masyarakat Islam di zaman Rasulullah menunjukkan beliau memang berjuang untuk membentuk masyarakat Islam. Beliau peduli bukan hanya pada pembentukan pribadi yang soleh, melainkan juga pribadi yang siap bekerja sama, berinteraksi, dan bahu-membahu dengan masyarakat lainnya. Hampir semua ahli torik sepakat bahwa tongkat sejarah terbentuknya masyarakat Islam adalah saat Rasulullah dan para sahabatnya ke Yasrib. Kota itu lalu disebut dengan Madinatur Rasul atau Kota Rasul, yang kemudian populer dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi, hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu bukanlah awal perjuangan dalam pembentukan masyarakat Islam dan kelak pemerintahan Islam. Awal perjuangannya adalah saat Rasulullah mendapat perintah untuk menyampaikan pesan ilahi kepada manusia yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 berisikan, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak saat itulah Rasulullah bekerja dan membina untuk membentuk sosok-sosok yang akan mengisi pos-pos kehidupan masyarakat dan menyiapkan manusia-manusia yang menjadi komponen masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya ada dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam. Yang pertama ada membebaskan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengordinasi masyarakat untuk menghilangkan kejahiliaan. Dan yang ketiga menjadikan Islam sebagai landasan perilaku individu dan hubungan antara sesama dalam masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Tasya. Kesimpulannya, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan yang disebutnya tirkah dari pewaris, untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas peninggalan itu. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini kami sudah mempersiapkan pertanyaan dari teman-teman, yaitu ada 5 orang yang bertanya. Dari Kak Nadila, bagaimana jika dalam satu keluarga itu terdapat anak angkat? Apakah anak angkat tersebut berhak menerima warisan? Silakan, ada yang ingin menjawabnya? Akan dijawab oleh saya. Saya izin menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana jika dalam satu keluarga itu terdapat anak angkat? Apakah anak angkat tersebut berhak menerima warisan? Jawabannya, jika menurut syarat atau hak dalam Islam tidak dapat bagian karena tidak ada hubungan darah. Akan tetapi jika pewaris mencantumkan namanya di surat tertulis atau wasiat, tercantum namanya, maka anak angkat tersebut berhak menerima warisan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Lia. Ini ada pertanyaan kedua dari Kak Andin, yaitu kenapa hak waris anak perempuan lebih sedikit daripada hak waris anak laki-laki? Silakan, ada yang ingin dijawab, ada yang menjawab? Ya, saya izin menjawab ya. Kenapa hak waris anak perempuan lebih sedikit dari hak waris anak laki-laki? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya kelak, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selena atas jawabannya. Ini ada pertanyaan ketiga dari Kak Jahra. Apakah ahli waris yang memiliki hubungan darah wajib mendapatkan warisan, dan apakah semua ahli waris harus yang memiliki hubungan darah saja mendapatkan warisan? Silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, saya izin menjawab ya. Apakah ahli waris yang memiliki hubungan darah wajib mendapatkan warisan, dan apakah semua ahli waris harus memiliki hubungan darah saja yang mendapatkan warisan? Jawabannya, ya, ahli waris yang memiliki hubungan darah berhak menerima warisan. Jika dilihat dari hubungan kekeluargaan, dibedakan bisa menjadi 2, yaitu ahli waris nasabiah atau ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. Yang kedua adalah ahli waris sababiah, yaitu hubungan kewarisan yang disebabkan oleh perkawinan yang sah atau musyawarah. Yang kedua, memerdekakan hamba sahaya atau al-wala, atau karena adanya perjanjian tolong menolong. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Selena. Pertanyaan berikutnya dari Kak Giska. Bagaimana cara Islam mewujudkan dan membangun keluarga yang samawa? Silakan, ada yang ingin menjawab?
Boleh dijawab sama saya ya. Bagaimana cara Islam mewujudkan dan membangun keluarga yang samawa? Yang pertama, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saling menjaga ibadah. Pasangan suami istri dapat meraih kebahagiaan jika mereka taat berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling mengingatkan dalam hal beribadah dan mengingatkan juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, saling mencurahkan perhatian. Keempat, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Kelima, bersyukur kepada Allah. Yang keenam, bersabar satu sama lain. Ya, yang ketujuh, memaafkan kesalahan mereka. Maksudnya membangun keluarga harmonis. Yang selanjutnya itu adalah memaafkan kesalahan pasangan masing-masing. Dan kedelapan yaitu tidak mudah marah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lia atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Kak Dia, bagaimana membangun masyarakat yang Islami? Silakan, ada yang ingin menjawab? Langsung aja saya jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada 5 langkah Rasulullah SAW yang diterapkan untuk membangun benih peradaban baru pembentukan masyarakat Islam. Yang pertama itu mendirikan masjid, lalu mendatangkan 2 keluarga atau lebih, membangun komunikasi, lalu membuat perjanjian. Yang kelima itu mempersaudarakan antar golongan. Mungkin segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Mulki, bisakah seseorang yang membagikan warisan saat ia masih hidup? Oke, pembagian warisan saat masih hidup atau sebelum meninggal itu semisal orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya dikumpulin untuk membagi warisan kepada mereka, dan orang tua itu menentukan anak pertama mendapatkan semisal rumah, anak kedua semisal dapat tanah. Eh, Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian semacam ini dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya karena orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisannya hartanya sendiri. Yang kedua, harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi sangat rentan mengalami perubahan. Yang ketiga, bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Tetapi jika wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan, misalnya berpesan agar membagi warisan sesuai aturan Allah jika orang tuanya meninggal dan orang tuanya tidak menentukan harta mana saja yang harus dimiliki anaknya, hanya berpesan sebagai sesuai aturan. Maka hal ini dibolehkan dan dianjurkan agar tidak sengketa di antara anak setelah orang tuanya meninggal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.